Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah nashkurullaha syukran katsiran ala kulli ni'matihi waltaqaina marrah ukhra hadha as-sabah sabahan mubarakan insyaallah. Allahumma barik lana fi bukurina hadha wa nas'alullaha jalla wa ala an yaj'ala hadhihi ar-raka'at wa sajadat wa a'mal as-salihat fil mawazinil hasanah yaumal qiyamah wa nas'alullaha ta'ala ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Wa nuwasilu darsana fi tafsiri juz'il amma atau fi juz'il 30 min kitabi at-tashil li ta'wil tanzil. Wa wasalna ila safhah kam 26. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ketemu kembali di subuh hari ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi pagi hari ini untuk kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan sujud kita, rakaat kita, salat kita dan amal soleh kita sebagai timbangan kebaikan di hari kiamat nanti. Dan kita memohon kepadanya ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima di sisi Allah, rezeki yang thayyib, yang baik, dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan tafsir juz amma juz 30 dari kitab Tashil li Ta'wil Tanzil. Pembahasan kita sudah sampai ke halaman 26. Iya. 26. Berarti sekarang 27. Wadih makna qaulihi ta'ala wa futihatis sama fa kanat abwaba. Baik. Qabla hadha darasna jami'an yakni al-muradu bi yaumil fasl. Ma huwa yaumul fasl? Apa itu yaumul fasli? Fi hadhihi al-ayah fi surat an-naba. Ma huwa yaumul fasl? Apa itu yaumul fasl? Yaumul qiyamah. Ya. Jadi kalau ditanya inna yaumal fasli, sesungguhnya yaumul fasl. Apa yaumul fasl? Yaumul qiyamah. Lakin limadza utliqa alaihi yaumul fasl? Kenapa dimutlakkan? Kenapa tidak dikatakan inna yaumal qiyamah kana miqata, tapi yaumul fasl lebih mutlak? Kenapa dimutlakkan? Apa hikmahnya, apa faedahnya? Man yujib bidunin nazari ila kitabihi, tanpa lihat-lihat ke kitabnya, bukunya. Kenapa dimutlakkan dengan yaumul fasl? Kenapa tidak yaumul qiyamah saja? Maksudnya hikmahnya apa di sana? Kok lebih umum? Menunjukkan apa? Kalau yaumul fasl? Iya. Karena hari itu Allah Subhanahu wa taala yafsilu baina khalqihi, yafsilu fihi baina khalqihi bainal muhsin wa al musi wal muhiq wal mubtil. Pada hari itu Allah memisah
Kemudian ia memisahkan antara ini yang baik, ini yang buruk, ini yang jahat, ini yang kafir, ini yang muslim, ini yang mukmin, dan seterusnya. Sehingga lebih dimutlakkan. Nah, hari itu Allah Subhanahu wa taala memisahkan dan memutuskan. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan segala urusan perselisihan yang pernah mereka perselisihkan semasa di dunia diselesaikan. Sampai permasalahan itu, walaupun permasalahan itu sebesar biji sawi atau seberat zarrah, maka akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma hikmatu jam'i baina qaulaihi ta'ala wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda wa baina qaulihi ta'ala yauma yunfakhu fihi yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Apa hikmah penggabungan atau ketika mengkompromikan antara dua firman Allah Subhanahu wa taala ka'annahuma fi ta'arud, seakan-akan keduanya itu bertolak belakang. Dalam surat Maryam Allah taala berfirman wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan semua mereka manusia nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satu, sendiri-sendiri. Tapi ayat yang kita bahas yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Apa makna afwaja? Jamaat, bergerombol, berkelompok-kelompok. Satu ayat menyebutkan satu-satu dalam surat Maryam. Ayat ini yang kita bahas bahwasanya mereka datang fatatuna, yakni ya'ti, kalian datang atau setiap orang datang berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah. Apa jawabannya? Kok seakan-akan beda loh, satu bilang satu-satu kok kelompok-kelompok. Apa maknanya? Apa? Afwaja. Ya lengkapin. Apa bedanya? Kenapa satu ayat disebutkan satu-satu datang menghadap Allah? Kalau yang ayat ini yang kita bahas, kenapa berjamaah-berjamaah? Afwaja berjamaah itu ketika dibangkitkan dari kubur. Ya, ketika dibangkitkan dari kubur maka mereka seperti berbondong-bondong. Ya, akan tapi ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka satu-satu. Ya, itu dia. Jadi tidak ada pertentangan di antara dua ayat ini, namun urutan. Baik. Kita lanjutkan. Soalun, waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa futihatis sama', maka dan futihat, ini asluhu fataha, yaftahu, membuka. Kemudian fi'il madhil majhul, fi'il madhi ini dimajhulkan. Ya, aslinya fatahallahu sama, fatahallahu as-sama, Allah membuka langit-langit itu terbuka. Kemudian dimajhulkan namanya, ada dimajhulkan, artinya pelaku fa'il itu disembunyikan. Dan objeknya yang awalnya dia objek menjadi seakan-akan terlihat pelaku, yang sering disebut dengan pengganti pelaku atau naibul fa'il. Wa futihatis sama, maka langit terbuka pada waktu itu, futihatis sama, fakanat abwaba, dan langit itu punya pintu-pintu, ada pintu-pintu. Ya, futihatis sama. Apa ini makna futihatis sama? Maknahu jawab, jelaskan makna qaulih ta'ala wa futihatis sama'u fakanat abwaba, maknahu wallahu a'lam anna as-samaa'a ba'da an kanat mutamasikatan wa mahbukatan wa mujtama'un ba'duha ila ba'din kama qala ta'ala was-samaa'i dzatil hubuk. Maknanya adalah wallahu a'lam, bahwasanya langit setelah diciptakan dalam keadaan kokoh, kuat, kemudian menyatu sebagiannya dengan sebagian yang lain, itulah langit. Langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
ini zatul hubuk. Zatul hubuk itu kuat, rapat, enggak ada celah. Sebagaimana Anda membangun atap misalnya ngecor dak gitu ya. Apa ini? Ya lantai ini kan dak namanya ya. Ini. Apa namanya? Kita bilangnya apa? Siapa ahli bangunan? Apa namanya ini? Dak kan? Iya. Nah, itu ya berusaha untuk tidak ada celah begitu. Nah, demikian juga Allah Ta'ala menciptakan langit itu dalam keadaan zatil hubuk. Zatil hubuk itu memang kokoh, kuat, rapat, enggak ada celah. Sudah kita singgung sebelumnya. Walaysa fiha furuj wala thuqub. Enggak ada celah, enggak ada lubang. Jadi tidak ada celah, tidak ada lubang sehingga dari kalangan syaitan bisa ya, dari jin bisa nyelinap dari lubang-lubang langit itu masuk ke atas, enggak bisa. Apa fungsi dan apa manfaatnya pintu? Pada setiap langit itu ada pintu-pintu. Ya, sehingga mereka tidak bisa masuk dari celah-celah yang retak. Mungkin langit ada yang retak, ada lubang-lubang yang kemudian masuk, curi-curi sendiri masuk ke langit kedua, ketiga, enggak bisa. Jadi benar-benar langit itu diciptakan dalam keadaan kokoh, rapat, padat, tebal. Ketebalannya saja, ketebalan langit itu seperti perjalanan 500 tahun. Itu ketebalannya. Belum jarak satu langit dengan langit berikutnya, sama seperti itu. Paham tuh? Ya, jadi itu maksudnya di sini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu dalam keadaan mutamasakah, mahbukah, ya, mahbukah ini dari hubuk juga ini habib. Ya, ha, ba dan kaf, mujtama' ba'duha ila ba'din, sebagiannya menyatu. Ya, pada sebagian yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala was-sama'i dzatil hubuk, dan langit itu zat, yakni pemilik hubuk. Langit itu memiliki hubuk, yakni qawi, yang memiliki kekuatan, sangat kuat, rapat. Laisa fiha furuj, tidak ada padanya lubang, celah, furjah, enggak ada celah, wala thuqub, enggak ada lubangnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wa ma laha min furuj, kata Allah. Tidak ada pada langit itu furuj, tidak ada furjah, enggak ada celah. Ya, tidak ada celahnya. Furjah itu celah. Furjah fil jidar, ada lubang-lubang di dinding biasanya. Nah, ini tidak ada. Bagaimana dinding ada celah, ada lubang-lubangnya? Nah, ini langit padat Allah Ta'ala ciptakan, gak ada celahnya. Dan Allah Ta'ala buktikan dalam surat Qaf. Atau seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk, farji'il basara hal tara min futur. Maka coba kembali lihat lagi, apakah ya pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada sesuatu yang futur. Futur artinya enggak seimbang. Ya, ada sesuatu yang tidak seimbang, ada sesuatu yang rusak, ada celahnya, ada retaknya, tidak ada. Ba'da dzalika kullihi wa yaumal qiyamati ya tatafattahu as-samaa'u fatakunu abwaban. Maka ya ba'da dzalika kulli, setelah itu, maksudnya setelah langit diciptakan dalam keadaan kuat, kokoh, kemudian tidak ada celah, tidak ada lubang, maka pada hari kiamat tatafattahus sama, langit itu akan terbuka-buka, fatakunu abwaban, sehingga dia seperti pintu-pintu. Ya, jadi karena pada hari kiamat itu langit itu retak-retak, terbuka, pecah-pecah, jadi seakan-akan langit itu banyak pintunya, padahal pintunya setiap satu langit satu pintu, itu maksudnya. Jadi karena pecahnya langit itu pada hari kiamat nanti, sehingga seakan-akan dia berpintu-pintu. Jadi itu tafsirannya, kata beliau. Ya. Taib. Maksudnya apa? Fatakunu abwaban, turuqan wa masalika. Jadi seakan-akan ada torik-torik, seakan ada jalan-jalan. Karena pecahnya tersebut ada masalik itu maslak, ada jalan-jalan. Linuzulil malaikah, dan sebenarnya pecahnya tersebut langit jadi banyak celah, ini menunjukkan banyaknya malaikat nanti yang akan turun. Nah, langit sudah pecah, retak-retak. Dan nanti juga akan diganti, langit dan bumi ini akan diganti seperti dalam surat Ibrahim.
Ya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Subhanallah. Ya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati aidan. Allahu akbar. Pada hari nanti ini yaumal qiyamah, tubaddalul ardu, bumi ini diganti dengan bumi yang lain karena sudah hancur. Wassamawat, dan langit juga seperti itu karena sudah hancur, udah enggak rapi lagi, udah enggak bagus lagi. Wa barozulillah, dan mereka barozu, atau barozu ya, zaharu, muncul, maksudnya manusia pada waktu itu muncul keluar dari kuburnya. Untuk siapa? Untuk lillah, untuk Allah al-wahid yang maha esa, al-qahhar yang maha perkasa. Taib. Jadi demikian, ini maknanya. Ya, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, yakni as-sama' fatakunu abwaban, yakni turuqan wa masalika linuzulil malaika. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dalam surat Al-Furqan, ya. Ini pada hari tashaqqaqus sama', ketika langit itu masykuk, tashaqquk. Tahu masykuk? Pecah-pecah, retak-retak. Maka pada hari itu, yakni bil ghamam, yakni semacam apa? Awan yang bergumpal-gumpal, pecah, langit seperti itu. Jadi kayak ada pintu-pintu. Nah, itu dia. Ghamam yakni mislus sahab. Tahu kan awan? Kadang kan pecah dia kan? Nah, terbang sana terbang sini. Nah, gitulah langit itu. Karena yang kita lihat itu awan masih, bukan langitnya di atasnya. Jadi seperti ghamam langit itu. Wa yauma tashaqqaqus samaa'i bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Ya, ada takkid di sana, ada maf'ul mutlak ditakkid. Ya, jadi benar-benar malaikat pada waktu turun seturun-turunnya, benar-benar mereka turun. Masyaallah. Kenapa? Langit pecah. Retak, udah bergumpal-gumpal, langitnya ke sini, ke sana, pecah ke sana, pecah ke sini. Jadi seakan terlihat apa? Abwab, terlihat seperti banyak pintu-pintu, celah-celah, masalik, torik, turuk. Allahu akbar. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini sebagaimana halnya juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, wa fajjarnal ardu uyunan faltaqal ma dalam surah Al-Qamar, wa fajjarnal ardu uyunan, maka kami pecahkan waktu itu bumi sehingga seakan-akan banyak mata air. Uyun itu ain, maksudnya ainul ma. Ini pada waktu peristiwa ditenggelamkannya kaum Nabi Nuh alaihi salam yang membuat kapal, diperintahkan buat kapal, kaumnya yang beriman diajak, maka fajjar, kami pancarkan pada waktu itu dari bumi ini mata air. Padahal pada waktu kita ketahui di bagian bumi ini apa semuanya mata air? Apa semua tempat di bumi ini mata air? Tidak. Tapi karena saking pecahnya waktu itu Allah pecahkan, jadi seakan-akan banyak mata air. Jadi ketemu, faltaqal ma. Jadi air ketemu air ketemu keluar dari sini, keluar. Seakan-akan banyak mata air. Nah, seperti itu dia. Keluar dari bawah, ya, dari dalam bumi ini dan dalam tanah air pada waktu itu, kemudian menenggelamkan manusia pada hari itu. Nah, ini kurang lebih demikian maknanya. Ya, ketika pada waktu zamannya Nabi Nuh pernah terjadi seakan-akan bumi ini banyak mata airnya. Paham sampai sini ya? Seperti banyak mata airnya. Padahal mata air kita ya ketahui di bumi ini enggak semua ada mata airnya. Tapi pada waktu itu seperti ada mata air semuanya, keluar. Nah, demikian juga langit. Pada hari itu, pada hari kiamat seakan-akan banyak pintunya. Padahal pintunya cuma satu. Ya, dan di antara hikmah yang lainnya, malaikat pada waktu itu turun dari pecahan-pecahan tersebut karena sudah berghamam, seperti awan pecah ke sana, pecah ke sini langit itu yang begitu tebalnya, dengan ketebalan perjalanan 500 tahun perjalanan. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an.
Ya, atau kama qala ta'ala wan syaqatis samaa'u fahiya yauma idin wahiyah. Wan syaqatis sama', ya, yauma idin, yakni pada hari itu langit insyaqqat, pecah pada hari itu. Dan pada hari itu hiya, yakni as-sama' wahiyah, lemah. Wahiyah yakni as-sama' wahiyah. Tahu wahiyah? Ya, lemah dia, enggak punya kekuatan. Padahal awalnya Allah mengatakan was-sama'i dzatil hubuk, tapi pada hari itu tidak. Pada hari kiamat itu dia wahiyah, enggak bisa buat apa-apa, enggak bisa mempertahankan, yakni sur ketika sudah ditiupkan. Ya, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, enggak tahan dengan tiupan sur tersebut. Baik, wallahu a'lamu bissawab. Nam, wa qala ba'du ahli ilmi taqatta'at as-sama'u fakanat kal abwab, wallahu a'lam. Sehingga sebagian ahli ilmu mengatakan taqatta'atis sama', yakni terpotong-potong, langit pada waktu itu terpecah-pecah, terpotong-potong, fakanat kal abwab, sehingga langit waktu itu seperti pintu-pintu karena besarnya pecahnya. Dalam kan gitu ya, karena tebal. Jadi seperti ada pintu. Nah, ini menyeramkan seperti ini. Ya. Subhanallah. Taib ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Paham ini? Paham tuh? Insyaallah ya. Ini makna ayat wa futihatis sama, ya, fakanat abwaba, dan terbukalah langit, adalah langit itu ya memiliki pintu-pintu. Dan tafsirnya sudah kita jelaskan, artinya karena saking banyaknya pecahannya, retaknya, sehingga mirip seperti banyak pintu, dan turunlah malaikat pada waktu itu atau pada hari itu dari pintu-pintu atau dari bagian langit yang sudah pecah-pecah tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Taib. Berikutnya soalun, waddih makna qawlihi ta'ala wasuyyiratil jibalu fakanat saroba. Wasuyyiratil jibalu fakanat saroba. Sayyara yakni saro yasiru, jalan. Ya. Kalau sayyara berarti memperjalankan. Suyyira dijalankan pada waktu itu gunung, padahal gunung Allah jadikan sebagai autad, pasak yang menahan bumi ini agar tidak antazul, agar bumi ini tidak goyang-goyang. Yang sudah kita jelaskan dari awal-awal surat An-Naba. Nah, namun pada hari itu wasuyyiratil jibal fakanat saroba, dan dijalankan pada waktu itu gunung-gunung, jalan, gerak, lepas dia dari tempatnya, terangkat, terlepas, terlempar. Baik. Fakanat saroba, sehingga gunung, fakanat ini isim pada isim kana di sini, dhamir mustatir takdir hiya, kembali kepada ya al-jibal. Ya. Suyyiratil jibal fakanat, yakni fakanatil jibalu saroba. Maka gunung-gunung pada waktu itu seperti saroba. Apa makna saroba? Bahasa Indonesia apa? Seperti fata morgana. Tahu fata morgana ya? Seperti air gitu, bergelombang air. Tapi ketika dekati tidak ada. Jadi seperti air. Dan dia ada sebenarnya itu, kan begitu. Cuma karena saking halusnya dan hanya bisa dilihat dari jarak yang jauh, ketebalannya itu akan kelihatan. Tapi kalau didekati enggak ada. Nah, seperti itu gunung-gunung pada hari kiamat ngelihatnya. Hancurnya seperti itu, sehancur-hancurnya. Baik, kita lihat. Waddih makna qawlihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Jawab, ammas sarabu fa huwa syai'ul ladzi yanzuru ilaihi ar-ra'i min ba'idin. Adapun as-sarabu adalah sesuatu yang seorang melihatnya dari jarak jauh. Ba'id, seorang melihatnya dari jarak jauh. Fayahsabuhu ma'an, dia menganggap bahwasanya sarab itu adalah air. Dia menganggap itu air. Walaisa huwa bisyai'in, padahal tidak ada sesuatu pun.
karena saking halusnya. Kan begitu ya? Halus sekali itu, tapi kelihatan dari jauh. Namun ketika didekatin sudah tidak ada. Ya, seperti itu gunung hancurnya. Gunung hancur seperti itu ketika dilihat dari jauh seperti fata morgana. Didekati ya kayak debu. Hancur. Padahal gunung kita ketahui sangat kokoh dan besar. Taib. Wa kadzalika takunul jibalu fatusbihul jibalu kal'ihin. Nah, demikian juga gunung pada hari itu ya menjadi seperti al-ihan. Apa itu al-ihan? Wa huwa suf. Ya, ini kapas. Suf. Ya, bahan wol, masih kapas yang dia terlempar-lempar, tahu kan kapas itu? Suf untuk ini, ya, wol untuk wol. Ya, itu jenis kain wol, tapi dia masih kapasnya. Nah, seperti itu. Itu namanya ihan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa takunul jibalu kal'ihin. Wa takunul jibalu kal'ihin. Ka di sini harfu tashbih, menyerupai, mirip. Ya, pada hari itu gunung-gunung mirip seperti ihan. Apa ihan? Suf. Ya, kapas. Ada sebagian ahli sejarah mu'arrikhin menganggap aliran tasawuf itu dari asal kata suf untuk menunjukkan kelembutan seperti kapas. Katanya sih begitu asalnya tasawuf dari suf. Makanya dikatakan sufi, seperti kapas. Jadi ajaran yang mengajarkan kelembutan, tapi enggak juga kasar-kasar juga kadang. Ya, kila kadzalik wallahu a'lam. Al-muhim yakni dinuna ala manhaj salafis salih, ini ala manhaj ya an-nubuwah was sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa takunul jibalu kal'ihin. Tadi sudah kita jelaskan. Jadi pada hari itu gunung-gunung itu seperti ihan, seperti kapas. Itu bisa lihat tumpukan kapas kemudian dicabit-cabit terbangkan. Bisa lihat begitu ya? Nah, seperti itulah gunung-gunung pada hari kiamat. Subhanallah. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qari'ah ayat yang kelima. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Al-manfush ini yakni muntashir. Ya, yang berserakan. Jadi pada hari itu gunung-gunung seperti ihan. Apa tadi al-ihan? Kapas, seperti kapas yang berserakan, ditebar-tebarkan, manfush. Seperti manfush, dicerai-beraikan, itu dia manfush. Ya, dari nafasya, isim maf'ulnya manfush. Jadi seperti kapas yang manfush, yang diserak-serai. Wa tuzahu an amakiniha, sehingga gunung itu tuzah, jauh dari amakinnya, dari tempat awalnya. Amakin dari makan. Ya, makanul jibal huna masalah. Jamu'u amakin. Jauh dia terpental ke sana. Awalnya di sini, dia ke sana, ke atas, terusnya. Nah, seperti itu. Itu maknanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 47. Wa yauma nuyassiru. Wa yauma nusayyiru. Sayyara tadi ya. Sayyara yusayyiru. Wa yauma nusayyirul jibala wa tarul arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Pada hari nusayyirul jibal, kami jalan-jalankan gunung. Jadi Allah Ta'ala yang menjalankan itu. Kalau tadi dalam ayat ini disebutkan secara majhul, fi'il madil majhul, wa suyyiratil jibal, ya, gunung-gunung dijalankan. Ya, tidak disebutkan siapa pelakunya. Padahal aslinya itu adalah sayyarallahu al-jibala. Allah yang menjalan-jalankan gunung itu. Nah, demikian pada ayat dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala berfirman, wa yauma nusayyirul jibala, pada hari kami yang menjalan-jalankannya, menggerak-gerakkannya. Ya, wa tarul ardo barizatan, dan engkau lihat bumi pada waktu itu, pada hari itu barizah. Tahu barizah? Zahirah. Barizah ini zahirah maksudnya yakni la hajar fiha wala ma'lam wala yakni makanan munhafidan wala makanan murtafi'an. Barizah, datar, kelihatan semuanya.
nggak ada batu yang menghalangi sehingga nggak kelihatan sampingnya, kan gitu ya. Kalau sekarang kita apa bisa melihat secara rata gini sampai ujung sana, bisa? Nggak bisa. Ada gunung, ada rumah, ada batu saja sudah terhalangi kita apa yang di balik batu. Ya, ma'lam, tanda-tanda atau yang lainnya. Nah, pada hari itu tarol ardo barizah. Kenapa? Karena gunungnya sudah kesana kemari dan hancur, sehingga bagian bumi itu tampak terlihat seperti itu. Ya, tampak terlihat seperti itu. Ya. Baik. Di dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda'a afra'a, ya, ka kursatin naki, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Qala Sahal, yakni rawi, yakni ini la ma'lam li ahadin, la ma'lam, wa qala ba'dul ulama la hajar wala hada wala la syai'. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tadi yang kita bacakan dari riwayat Imam Bukhari, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat ala ardin bayda afra, di atas bumi yang putih, cemerlang, rata, ya, kakursatin naki, seperti kursah yang bersih. Seperti kursah, atau kursah ya. Kursah itu qita'ah minal khubzah, ini khubzah saghirah, mustadirah, ya, mabsutah, seperti roti yang roti bulat itu dilepeskan, kemudian rata kan? Nah, itu namanya kursah. Apa kita bilang itu? Kayak orang mau buat martabak itu, nah. Kan dibulatkan gitu kan? Nah, itu dia, kursah. Itu namanya kursah. Kursah naki. Ka kursatin naki. Seperti itu, seperti roti yang bahan roti itu yang dilepeskan. Ya, kursah itu ini khubzah saghirah, mabsutah, mustadirah. Nah, seperti itu bumi. Bersih, putih, kemudian terlihat sejauh mata terlihat, enggak ada penghalang-penghalang, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi benar-benar bumi pada waktu itu cerah dengan cahaya Allah. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, ya, wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyi wasyuhada, subhanallah. Ya, dalam surat Zumar, ya. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Wa asyraqatil ardu, pada hari itu, ya, bumi bercahaya binuri rabbiha, karena cahaya Robnya. Jadi terang pada waktu itu, enggak gelap, terang. Ya, terang pada hari itu. Wudi al-kitab, catatan pun sudah diletakkan, siap-siap diletakkan. Ya. Uji abin nabiyyin wa syuhada, didatangkan para nabi, didatangkan para saksi-saksi, ya, dan ya diputuskan pada hari itu segala sesuatu, ya, dengan benar. Wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Taib, ikhwani rahimani rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi demikian, itu maknanya watarul ardo barizah wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka semua manusia, falam nughadir minhum ahadan, enggak ada yang terluputkan dari mereka satupun. Enggak ada yang kelewat kemudian sembunyi, enggak ada. Ya, sembunyi di balik batu, ya, kemudian ada cekungan tanah, sembunyi di bawah, enggak bisa. Semuanya muncul, kelihatan, terlihat, dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kami lewatkan. Falam nughadir, tidak ada yang kami tinggalkan ahadan satupun. Minhum, yakni minan nas, dari manusia tersebut. Wa tansifun nasfan aw watun safu nasfan kama qala ta'ala, yakni gunung-gunung itu kami hancurkan sehancur-hancurnya. Watun safu nasfan kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, bagaimana gunung-gunung ini kalau hari kiamat. Nah, itu maksudnya. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang gunung-gunung itu gimana pada hari kiamat. Gunung itu kan kokoh sekali, tinggi, kokoh, besar. Itu gimana kalau hari kiamat? Fakul, maka katakan ya Muhammad, yansifuha rabbi nasfan, Rabbku akan hancurkan gunung itu sehancur-hancurnya. Sehancur-hancurnya. Fayadaruha qa'an safsafa, dan dia akan menjadikan, dan dia akan fayadaruha, dan dia akan membiarkan gunung pada waktu itu seperti qa'an safsafan, safsafan. Ini maknanya sama ya, qa'an safsafan, ini taukid saja. Qa'an itu ya semacam sesuatu yang sudah hancur. Ya, mustawa. Qa'an itu seperti mustawa minal ard. Suatu yang rata di bumi ini dikatakan qa'an. Ya, safsafan. Wah, safsafan, rata. Qa'an itu dia. Jadi kami tinggalkan gunung itu dalam keadaan sudah rata. Enggak ada gini-gininya lagi, enggak ada, rata semuanya. Enggak ada yang namanya gunung-gunung lagi. Mau gunung Kawi, gunung Guntur, gunung apa, habis. Tidak ada lagi gunung-gunung, rata. Ya. Taib, fayadaruha qa'an safsafa. La tara fiha iwajan wala amtana. Iwajan ini munkhafid, makanan munhafid. Kamu tidak akan lihat lagi di bumi ini iwaja, sesuatu yang bengkok begini, enggak ada lagi. Au amta, yang agak begini, enggak ada lagi. Tapi barizah, mustawah, rata semuanya, rata seperti itu. Tercabut gunung-gunungnya. Ya, la iwaja wala amta, enggak ada yang namanya begini, tidak ada yang seperti ini, rata. Seperti itu. Kenapa? Gunungnya sudah hilang, dihancurkan sehancur-hancurnya. Wa yukhayyalu ila ra'i, dan dihayalkan bagi orang yang melihat pada hari itu, anna hadza jabal, bahwasanya gunung ini seperti ada gunung. Ya, anna hadzal jabal walakin laisa thamma jabalun. Thamma yakni hunaka. Ya, dihayalkan bagi orang yang melihat ini gunung, padahal di sana tidak lagi gunung-gunung. Kama qala Allah tabaraka wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ya, subhanallah. Baik. Ya, di dalam surat An-Naml ini ayat 88 Allah taala berfirman, dan engkau lihat gunung-gunung pada hari itu, engkau sangka gunung itu jamid. Ya, engkau sangka masih ada, masih menancap, masih kokoh. Wahiyya tamurru marras sahab, padahal gunung itu pada hari itu bergerak seperti bergeraknya awan. Itu bisa bayangkan kalau gunung terangkat, terpental seperti bergeraknya awan. Ya, seperti bergeraknya awan. Gunung itu seperti awan. Marras sahab, seperti bergeraknya sahab. Tahu sahab kan? Ya, kita bahas kemarin, mufradat dari sahab. Seperti itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Qala Siddiq Hasan Khan, salah seorang ulama yang bernama Siddiq Hasan Khan rahimahullah, beliau berkata, zakarallahu subhanahu wa ta'ala ahwalal jibal biwujuhin mukhtalifatin. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan kondisi gunung-gunung pada hari kiamat itu dengan beberapa ungkapan yang berbeda. Ya, biwujuhin mukhtalifah, dengan ungkapan-ungkapan sisi yang berbeda. Wa yumkinul jam'u bainaha, dan memungkinkan untuk mengkompromikan atau menggabungkan dari beberapa ungkapan di dalam Al-Quran tentang gunung pada hari kiamat. Karena ada beberapa ungkapannya. Ini disimpulkan oleh beliau. Ya, ini dari kesimpulan salah seorang ulama bernama Siddiq Hasan Khan rahimahullah. Awwalu ahwaliha, ini kondisi gunung yang pertama. Satu, awwalu ahwaliha al-indikak. Ya, indakka. Dak. Ya, dak, ini dia. Gunung dan gunung, atau bagaimana lagi? Dak. Apa itu? Benturan. Ya, indikat. Ini masdarnya. Indakka, yandakku, indikakun. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Wa humilatil ardu wal jibal, bumi dan gunung-gunung
humilat, diangkat. Ya Rabb, Masya Allah. Bagaimana antum pernah baca kisahnya kaum Nabi Lut? Itu buminya tempat mereka berpijak diangkat. Diangkat ke langit sebelum dihempaskan ke bawah. Sudah dihempaskan ke bawah, dikirimkan lagi hijarah mintin dari neraka, yang setiap batu itu sudah ada namanya, pelaku kaum liwat itu sudah ada namanya, batu-batu dari neraka itu. Ya, sudah ada namanya. Itu bagian bumi itu diangkat. Sampai kata Abdullah bin Abbas, malaikat pada waktu itu mendengar suara kokok ayam di langit. Karena itu waktu pagi. Iya kan? Sudah baca kisahnya? Belum dibaca. Sejarahnya kisah kaum Nabi Lut seperti itu. Ya, diangkat sampai atas langit, sudah itu dibalik, dihempaskan ke bawah, dihujani dengan batu dari neraka. Setiap batu enggak nyasar kepada yang lainnya, udah ada nama si pelaku-pelakunya. Das. Begitulah bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi ini bisa diangkat ke langit. Nah, demikian juga pada hari itu. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata. Dukkata ini ada dua. Dukkata dengan dimajhulkan. Dibenturkan keduanya. Bumi sama gunung dihantam. Bang. Seperti itu. Bumi diangkat. Bagian bumi diangkat. Gunung-gunung diangkat. Dam. Seperti itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini kondisi ya awalu ahwali al-jibal, yakni indikak. Tahu indikak ya? Nah, dibenturkan. Wasani ahwaliha, kondisi gunung-gunung kedua, antasiru kal ihan al-manfush, yakni gunung itu seperti kapas yang berserakan, kama fi qaulihi, sebagaimana pada firman-Nya, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dalam surah Al-Qari'ah. Maka gunung-gunung pada waktu itu seperti kapas yang berserakan. Ini kondisi yang keberapa? Kedua, yakni kal ihnil manfush. Yang pertama tadi apa? Indikat, bertabrakan gunung sama bumi itu sendiri diangkat. Yang kedua, ya, kal ihnil manfush. Wa thalithu ahwaliha, dan kondisi gunung itu yang ketiga, antasiru kal habai. Antasiru kal habai. Ini gunung-gunung itu seperti haba. Haba itu turab. Ghubar. Turab. Ghubar. Tahu ghubar? Debu. Iya. Tapi debu masih bisa dilihat enggak kalau ditebar-tebarkan debu gitu? Masih bisa kan? Nah, ini kondisi yang ketiga. Gunung pada hari itu seperti haba, seperti debu yang berterbangan. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa bussatil jibalu bassa, ya, wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa, dalam surah Al-Waqiah. Ya, wa bussatil jibalu bassa, bassa ini diserak-serakin. Sama bassa ya bussu, menyerak-nyeraki, menghambur-hamburkan. Semakna dengan itu. Ya, wa bussatil jibal bassa, ini ada takkid di sini. Gunung-gunung itu dilemparkan, diseraki, disebar-sebarkan, ya, terpental dengan sepental-pentalnya. Nah, fakanat haba'an mumbatsa, maka gunung pada waktu itu seperti apa? Haba, seperti debu yang bertebaran. Mumbatsa itu ya muntashir, ya, seperti debu yang berserakan. Nah, ini kondisi yang keberapa? Ketiga, kal haba, gunung pada hari itu seperti debu yang berterbangan. Nah, lihat ya, debu berterbangan seperti itu gunung pada hari kiamat. Rabi'u ahwaliha, kondisi gunung yang keempat, ya, antun safa wa tahmiluha ar-riyahu. Ini antun safa, ya, ini ya dihancurkan, wa tahmiluha ar-riyah, kemudian dihempaskan oleh angin, kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ini kondisi yang keempat, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sebutkan tadi, engkau lihat gunung-gunung itu, engkau sangka dia masih menancap, jamidah, padahal dia sudah terlempar-lempar, ya, bergerak ke sana kemari seperti gumpalan-gumpalan awan. Ya, ini kondisi yang keempat. Ini seperti gumpalan awan, ya, seperti angin, dibawa oleh angin, bergumpal-gumpal seperti itu. Taib.
Kemudian kondisi yang kelima, inilah yang paling syadid. Ya, inilah yang paling mengerikan. Ya, ini gunung-gunung pada waktu itu antasiru saroba. Gunung seperti apa? Fata morgana. Terlihat dari jauh, tapi kalau didekati tidak ada, saking halusnya pecahnya. Ya Allah, subhanallah. Saking halusnya pecahannya, bukan kayak debu lagi, bukan seperti awan lagi, kayak asap lagi. Sudah kayak apa? Fata morgana, sarab. Oh ya, pernah lihat sarab ya? Seperti itu, saking hancurnya itu kecil sekali sudah. Allah hancurkan sehancur-hancurnya sehingga dia seperti sarab. Itulah dalam surah An-Naba ini. Ini yang paling hancurnya, dia seperti air. Gunung itu hancurnya sudah seperti air. Allahu a'lam. Baik, itu dia. Ya, kata beliau. La syai'. Nah, ini dia ya. Saraban ini la syai'. Sebenarnya dia tidak udah enggak ada lagi. Cuma kelihatan hanya kayak fata morgana dari jauh. Tapi kalau dekati habis sudah. Debunya saja sudah enggak ada. Enggak bisa disentuh lagi. Ya itu tidak? Seperti itu. Fata morgana. Pernah lihat fata morgana? Pernah dekatinya? Saya pernah. Ya, waktu kecil sering kita cari fata morgana di jalan-jalan jalan di musim panas, di jalan tol misalnya. Namanya anak-anak dulu kan, jelajah juga kan gitu. Jalan-jalan tol yang belum berlaku gitu ya, yang belum bersambung. Nah, biasanya kita main di situ, main layangan, main ini. Maka kita cari-cari fata morgana. Nah, panas cuaca, maka akan kelihatan. Kemudian kita lomba, yuk kejar itu, ayo kita kejar sampai capek. Nggak ketemu, sana lagi kita kejar lagi, nggak dapat. Ya, setelah sampai nggak ada. Ya, tapi dari jauh kelihatan. Nah, seperti itulah gunung pada hari kiamat akhirnya seperti itu. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya. Kemudian cukup ya. 6:30. Nanti mau daurah lagi ya? Iya, di sini kan? Antum siap-siap lah, siapkan energinya. Cukup ya insyaallah. Ini agak panjang juga Jahannam ini, nanti kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya ya. Baik. Iya, insyaallah. Nah, alhamdulillah kita cukup dulu sampai di sini ya. Ada 2 pertanyaan dan 2 jawaban yang kita bahas di sini. Ini tentang wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Ya, fahimna ma makna, yakni ma makna ayah indama qala Allah Ta'ala wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Kita sudah faham apa itu ketika disebutkan atau dibacakan tatkala kita mendengar ada yang membaca fi shalah au ghairis shalah au fi kharijis shalah. Indama quri'at hadhil ayah wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Fahimtum? Apa yang terbayang bagi kita ketika disebutkan dan terbukalah langit pada hari itu dan langit itu berpintu-pintu, yakni karena saking banyaknya pecahnya langit pada hari itu, jadi seakan-akan seperti pintu. Turunlah malaikat pada waktu itu dengan digabungkan ayat-ayat yang lainnya. Ya, demikian juga pada firman Allah Subhanahu wa taala wasuyyiratil jibalu fakanat saroba. Ternyata ayat ini adalah ayat yang menceritakan kondisi gunung yang paling terakhir hancurnya. Ya, ini sudah seperti apa? Saroba. Pas di juz 30 juga. Ya kan? Di juz yang terakhir. Di mana sebelum-sebelumnya disebutkan tentang hancurnya gunung, tapi disebutkan masih seperti kapas, disebutkan seperti marras sahab, disebutkan masih seperti apa lagi? Seperti apa tadi? Haba, ya, seperti debu. Seperti apa lagi? Sarab itu terakhir tadi. Pertama seperti apa? Indikak, itu yang pertama. Indikak, masih kelihatan dia, zatnya gede gitu ya. Terangkat, dibenturkan. Barulah di situ dia ada yang seperti kapas pecah ke sana, terbang ke sana, pecahan gunung, pecahan bumi ke sana. Ya, kemudian ada seperti awan, ada yang seperti debu akhirnya, dan terakhir dia seperti hilang, lasyi. Saraba ini lasyi. Enggak ada lagi sisanya. Cuma bisa dilihat dari jarak jauh saja. Pada hakikatnya kalau didekati udah enggak ada lagi zatnya, enggak ada lagi, habis semua. Allahu akbar. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari tafsir 2 ayat ini
ya dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 ya. Iya, 19 20 dari surat An-Naba. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin atau ada yang bertanya? Ada yang bertanya silahkan. Ya. Satu baris kata lagi, iya kah? Ada. Oh iya. Ya. Qaul al-muallif. Qultu yakni Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah wa nadhiru hadzal kalami qad dzakarahu ar-Razi fi tafsirihi wa la dalila ala hadha tartib wallahu a'lam. Maka aku katakan semisal perkataan ini yang di atas yang menyebutkan urutan kan gitu ya. Ini indikak, kemudian apa? Ihan kal ihan manfush, kemudian haba, kemudian apa? Seperti sahab, marras sahab atau seperti riyah. Ya sampai kepada sarab, maka nadhiru hadzal kalam, nadhir itu maksudnya yang masil, yang semisal ucapan seperti ini, pendapat yang seperti ini disebutkan juga oleh Al-Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya, ada tafsir Ar-Razi. Akan tetapi maksudnya la dalila ala hadza tartib. Enggak ada dalil khusus untuk mengurutkannya seperti ini, terserah antum. Kan gitu ya, terserah antum. Tapi kalau dilihat dari bentuk-bentuk pecahan gunung, ya diurut dari yang lebih besar tadi, yang di pertama tadi, ya wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Ini urutan ini nggak ada dalilnya tadi, urutan tadi yang pertama indikak, kemudian kal-ihan, kemudian kal-haba, kemudian kas-sahab, ya sampai kas-sarab. Nah ini tidak ada urut dalil yang menunjukkan urutan ini, nggak ada hadis Nabi yang menunjukkan oh ini urutannya, tidak. Ini ijtihad dari penelitian ayat-ayat tadi oleh para ulama, kemudian melihat kondisi-kondisi gunung dengan berbagai ibarah yang berbeda, kemudian mereka mengurutkannya. Baik itu ya ulama tadi siapa? Siddiq Hasan Khan ataupun disebutkan juga ini dalam tafsir Ar-Razi oleh Imam Ar-Razi. Maka di sini juga beliau ingin menegaskan ini enggak ada dalil urutan seperti ini, cuma ini apa istilahnya? Dalil istiqra, ya, dalil istiqra saja, dalil penelitian. Ya, dalil istiqra itu karena banyaknya dibaca, kemudian bisa simpulkan, dirapikan. Oh, begini toh ayatnya, dari beberapa tempat ayat dirapikan. Antum semua bisa seperti itu. Itu memang dari hasil ijtihad, usaha. Ya, dari hasil usaha. Tapi kalau ditanya, adakah dalilnya khusus tentang urutan gini? Ya enggak ada. Sama sepertinya, ada enggak dalil khusus yang menunjukkan tentang urutan rukun salat, wajib salat? Enggak ada, itu semua istiqra, penelitian, banyak baca ulang. Karena di antara thariqah para ulama di dalam belajar, mereka apabila menyelesaikan satu kitab baca lagi dari awal, baca lagi dari awal. Bahkan di antara mereka ada yang membaca bukan sekali dua kali, bahkan sampai puluhan ratusan kali satu kitab. Ya, hingga kita dapati memang tulisan-tulisan ulama terdahulu, masya Allah, ya kuat-kuat, kokoh, mumpuni dan panjang masanya sampai hari ini masih bisa kita petik faedahnya dan kita takjub dengan bahasan-bahasannya. Ya, sama seperti ini. Ya, jelasnya beliau juga banyak menukil dari para ulama. Makanya beliau tadi menyebutkan bagaimana Siddiq Hasan Khan, bagaimana Imam At-Tabari, bagaimana di dalam tafsir Ar-Razi. Baik. Demikian. Ya, jadi itu semua hasil usaha dari banyak meneliti dan membaca, kemudian disimpulkan tidak ada dalil khusus. Itu maksudnya perkataan al-muallif di sini, penulis buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin ya kalau tidak ada pertanyaan. Ya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.